Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari yang ke-10 dengan judul Inilah Iman yang Utuh. Shalom Alaikum. Sekarang mari menengok apa yang Gereja Katolik ajarkan berkaitan dengan tradisi suci dan Alkitab suci, yaitu dua cara penerusan wahyu ilahi. Iman Kristen yang utuh adalah iman yang berlandaskan keduanya. Kalau hanya berlandaskan salah satunya, maka iman itu tidak utuh. Ibarat anak sekolah, nilainya 5 dari 10. Kita mulai dari Dei Verbum, salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II. Dei Verbum artikel 8. Oleh karena itu, pewartaan para rasul harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya, supaya kaum beriman berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima, entah secara lisan, entah secara tertulis. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Lanjutan Dei Verbum artikel ke-8. Adapun apa yang telah diteruskan oleh para rasul mencakup segala sesuatu. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup, serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Begini hubungan tradisi suci dan Alkitab menurut Dei Verbum artikel 9. Jadi tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Maka dari itu, keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Arti penting tradisi dikatakan dalam Dei Verbum artikel 9. Sebab kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Sedangkan oleh tradisi suci, sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka. Dengan demikian, gereja menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci. Cara Gereja Katolik memperlakukan tradisi suci dan Alkitab dijelaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 82. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. KGK nomor 83 mengajarkan, tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis, dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup itu. Itu semua pernyataan kuasa mengajar gereja atau magisterium yang termaktub dalam sumber-sumber valid mengenai ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang dikenal luas bernama Gereja Katolik. Sekian dan tabik. Anda masih bersama saya, Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Aji, alias siapa? Rama Bayu. Shalom Alaikum.